sambil diseduh kopinya dan mengambil jajanan yang ada, karena kajian akan kita segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada Ustaz Fatihin yang alhamdulillah pada malam hari ini beliau bisa hadir insyaallah dalam keadaan sehat, dan semoga doa terbaik untuk beliau dari kita senantiasa beliau diberikan kesehatan, dilancarkan segala apa yang menjadi urusan beliau, dan dimudahkan apa yang menjadi cita-cita beliau. Doa yang paling utama adalah semoga beliau senantiasa istiqomah dalam menyampaikan ilmu, diberikan kesabaran dalam membimbing para jamaahnya dimanapun berada, terutama di rumah dakwah ini. Yang saya hormati pula kepada semua jamaah rumah dakwah, alhamdulillah kita bisa hadir di sini, dimudahkan, disempatkan, dan masih diberikan rezeki yang melimpah berkah barokah. Semoga dengan hadirnya kita dalam majelis ini dihitung oleh Allah sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan pastinya semoga setiap langkah, setiap roda yang berputar menuju ke majelis, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kami membawakan 4 agenda, yaitu nanti ada 4 agenda pembukaan, kajian ilmu, dan yang selanjutnya ada doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz Fatihin, dan yang terakhir nanti ada lain-lain. Yang saya hormati kepada para jamaah, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah benar-benar menurunkan kasih dan sayangnya kepada kita pada malam hari ini. Langsung saja kita menuju ke acara yang kedua, yaitu kajian ilmu, melanjutkan yang kemarin membahas tentang seberapa luas neraka dan masih tentang materi neraka. Yang saya hormati kepada Ustadz Fatihin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita masih diberi kesempatan lagi untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji sunnah-sunnah nabinya, mempelajari tentang bagaimana sebuah kondisi besok kita akan melihatnya
dan semoga tidak merasakannya, yaitu neraka. Tapi yang pasti setiap kita akan melewatinya. Melewati itu mesti. Wa in minkum illa waridhuha, dan tidaklah di antara kalian mesti harus melewatinya, neraka. Di atasnya seperti apa? Dapat dibayangkan ya, melewati sebuah kondisi yang begitu mengerikan. Sudah kita bahas kemarin bagaimana luasnya seperti apa, masih ingat ya? Kedalamannya seperti apa, dan kita akan lewati di atasnya. Itu masa-masa yang berat. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kembali saya ingatkan bahwa mengkaji bab tentang akhirat, baik neraka atau surga atau kondisi di akhirat, itu sangat penting dan wajib masuk rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Bahkan memahami kondisi hari akhir itu menentukan iman kita, sehingga Rasulullah SAW itu mengukur iman seseorang itu dengan seberapa kita mengenal akhirat. Jadi seberapa iman kita berarti seberapa kita mengenal akhirat. Artinya semakin kita tahu kondisi akhirat berarti semakin bagus iman kita. Makanya ketika ada sahabat Nabi yang mengatakan ka'anni anzuru ila ahlin nar yastarikhuna fiha, ya Rasul, saya itu seakan-akan melihat neraka dan membayangkan bisa melihatnya dan bisa mendengar suara orang yang berteriak-teriak di sana. Itu Rasul katakan kalau memang betul kamu imannya bagus tuh, itu hakikat iman, termasuk dikatakan hakikat iman. Jadi Nabi sebut dengan hakikat iman adalah bisa membayangkan neraka dan surga. Dan bagaimana kita bisa bayangkan kalau belum pernah mendengar begitu? Maka mempelajari bab neraka itu adalah sebuah cara agar kita makin tinggi imannya. Iman tinggi itu efeknya gimana? Coba, ingat nih, apa lawan surga? Lawan surga apa? Salah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Apa artinya? Berarti apa lawan surga? Dunia. Bukankah kita bahas dulu di mana letak neraka hari esok? Dunia ini, tempat ini besok neraka. Artinya yang paling menjadi penghalang surga adalah dunia. Makanya bal tu'thirunal hayata dunya, mereka telah mengutamakan kehidupan dunia, padahal khairu wa abqa itu akhirat. Surga itu lebih baik, lebih abadi. Ya. Kita lihat rata-rata orang-orang penghuni neraka yang disebut di Quran itu sama sifatnya, yaitu pecinta dunia. Bukan pemilik dunia, pecinta dunia. Kalau pemilik banyak orang-orang baik, Utsman pemilik dunia, punya duit banyak itu Utsman, tapi surga. Tapi pecinta dunia pasti neraka. Contoh kita lihat, apa sifat utama Yahudi? Dunia. Mana ayat dengan dunia? Mereka itu paling mencintai malaikat Mikail, membenci malaikat Jibril. Itu Yahudi, Pak. Sampai disebut oleh Allah tentang siapa yang memusuhi Jibril. Fa innahu nazzalahu ala qalbika, begitu, Pak. Jadi orang-orang Yahudi itu membenci Jibril betul, tapi cinta sama Mikail. Kenapa? Mikail bagi duit, petugas rezeki, Pak. Kalau Jibril wahyu, ilmu, larangan, perintah. Jangan lebih senang siapa, Pak? Senang jujur. Jibril itu ngaji, kalau Mikail BLT nama. Pilih mana jenengan?
Ada waktu yang sama pembagian PLT pas ngaji pilih mana? Berarti ini esok mana ngono mah. Alhamdulillah. Ya ora oleh barang. Wong sugih kok. Nggih. Tapi betul di sini itu yang Jibril itu dibenci oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena membawanya syariat. Ya. Tapi mereka itu mencintai Mikail. Kenapa? Karena mereka cinta dengan dunia. Maka na'du wali Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'inillah. Itu masalah mereka itu membenci. Bahkan orang Yahudi punya sifat pingin usianya panjang 1000 tahun. Lau yu'ammaru alfasana. Mereka ingin hidup 1000 tahun. Itulah pecinta dunia itu Yahudi. Akibatnya ketika mereka mencintai dunia, padahal mereka itu tahu Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Mereka tahu betul ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sadar betul Muhammad itu Nabi. Yakin betul sampai disebut bahwa mereka itu mengenal Muhammad seperti mengenal anak sendiri. Kenal itu Nabi. Karena semua kitab yang turun mesti menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Semua kitab. Injil, Taurat, Zabur semua menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW dengan ciri khasnya. Semua tahu itu. Tapi kenapa mereka nggak mau masuk Islam? Karena kalau ikut Nabi Muhammad, aku jadi miskin. Ya, karena hari itu di Madinah ada 3 Bani Yahudi, ada Bani Qainuqa, Nadir, Quraidah. 3 Bani ini itu sudah biasa diagung-agungkan di kasta tinggi. Jadi orang-orang Arab itu kalau sama orang Yahudi itu harus bayar upeti gitu, Pak. Punya nama yang tinggi, Pak. Kalau Bani Israel masih dimuliakan. Anak kiai bahasanya, Pak. Dimuliakan, dapat jatah pajak, dapat nama baik. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad menghapus semua itu. Berarti kalau ikut Nabi Muhammad mereka kehilangan jatah dan jabatannya. Berarti yang buat mereka nggak bisa masuk Islam apa? Dunia. Penghalangnya itu. Itulah kenapa lawan surga adalah dunia. Itu orang munafik itu neraka paling bawah. Kenapa coba? Apa sifat mereka itu? Berpihak kepada orang-orang kafir demi keuntungan dunia walaupun nyakiti kaum muslimin. Mereka dengan watak penjilat. Watak munafik itu watak 2 muka. Mereka itu akan membela siapa yang menguntungkan dirinya, dunianya. Maka disebut dengan mereka itu menjual belikan agama. Ini urusan dunia. Lah untuk itu puncak dari segala macam kemaksiatan adalah dunia ternyata. Rebutan dunia. Untuk itu kita diajari bagaimana memahami akhirat. Orang kalau paham akhirat maka dia bisa memahami dunia itu hal yang sepele akhirnya, Pak. Orang kalau nggak paham, dia belum pernah minum jus alpukat. Dia hanya minum teh hangat terus. Dia taunya cuma teh hangat, paling enak itu antara air putih sama teh hangat. Dia pernah menyangka nggak ada minuman yang lebih enak lagi? Enggak. Paham perbandingannya ya? Karena kita belum pernah mengenal neraka dan surga, sehingga dunia itu paling enak. Maka orang yang melihat dunia itu paling enak, tanda dia belum kenal akhirat. Kalau sudah kenal, akan sepele dia dengan dunia ini. Santai saja, dapat ya alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Ujung-ujung yang mati, ya begitu Pak. Orang kaya mati, ini miskin juga, pejabat juga, rakyat mati, ganteng, ayu, elek, mati semua. Dia kan santai aja gitu loh. Karena cuma akan mati. Dia paham ujungnya adalah neraka dan surga, sehingga dia sepele dengan hal-hal seperti ini. Lah kalau sudah tidak terlalu kenceng masalah dunia, hidup akan semakin tenang. Jadi kan pernah stres nggak nih? Pernah? Atau lagi stres di sini?
Kalau stres mikir apa? Enggak akhirat. Enggak. Mikir dunia mesti panas pikiran. Ya, bulan kalah dengan matahari panasnya. Ketika mikir, oh itu panasnya luar biasa. Yang bisa mengadem-ngademkan rasa panasnya mikir dunia adalah mikir malam ini kita 1 jam belajar bab akhirat, neraka seperti itu. Ketika belajar bab neraka lupa yang punya masalah dunia, betul? Seakan enteng masalah dunia itu Pak, ketika melihat kondisi akhirat. Kok ngeri temen rokok ya. Bagi siapa yang merasakan beratnya urusan dunianya karena dia belum pernah tahu akan ada masalah yang lebih berat lagi, yaitu akhirat. Ketika dia bayangin begitu ngerian neraka, maka urusan dunia itu hal yang pilih. Kenapa? Karena sesakit-sakit dunia dalam kita melewati musibah-musibah dunia, ada ujung kematian, bukan? Tapi di neraka ada mati enggak? Itulah jadi ringan. Jadi makanya saya katakan bahwa thalabul ilmi itu adalah rohatul qalbi, pengistirahatkan sekian pekan, sekian hari dengan pontang-panting dalam urusan dunia, mencari nafkah sebagainya, masalah rumah tangga, masalah sekitarnya, pusing itu, panas pikiran. Ketika ngaji adem nggak? Adem, selesai. Ya masalahnya kayak hilang semua. Engkau pulang mikir lagi, tapi kan lumayan kan bisa ngerem. Udah bayangin jenengan itu motor naik dieng, turun nggak ngerem, remnya nggak pernah dilepas gimana? Belum. Jadi kalau nggak kencang dulu nih, istirahat dulu dengan ngaji, adem-ademkan dulu, adem, besok panas lagi, adem lagi, terus begitu. Nah, itulah fungsinya. Maka pentingnya belajar tentang akhirat. Terlebih yang paling menghalangi kita untuk ikhlas dalam beribadah itu apa? Dunia lagi. Nama baik, apresiasi, itu kan? Itu menjadi penghalang betul. Padahal ikhlas adalah syarat diterimanya amalan. Dan kita akan semakin susah dalam ikhlas kalau kita nggak kenal dengan neraka dan surga. Ketika orang kenal neraka dan surga, maka akan lebih mudah dalam mengikhlaskan hatinya. Maka rasa sakit, rasa beratnya perjuangan akan terasa ringan ketika bayangin ada surga dan neraka. Tapi kalau hanya imbalan dunia atau sebagai target kita dalam beribadah, akan berat, melangkah akan berat. Yakin, semua kegiatan ibadah kalau itu targetnya dunia akan gampang putus asanya dengan. Betul, kenapa? Dunia mengecewakan semua. Ibu jenengan beli kerudung bagus tuh, nyicil tuh, beli kerudung bagus, besok tak ketinggungi ngaji ya. Pakai untung ngaji, harapan kan orang sing ngalem ngono. Blas ya Allah, nganti rampung ngaji nggak ada yang ngalem itu langsung kecewa jenengan. Itulah ketika mengharap ke manusia. Semua kebaikan kita kalau mengharap manusia itu kita kecewa. Makanya kalau sebuah ibadah tidak ikhlas karena Allah, lihat akan gampang putus asa, gampang mundur, pasti itu nggak istiqomah. Kalau panjenengan dalam beribadah kok nggak istiqomah, cek, jangan-jangan niatnya sudah salah. Karena itu ukuran nantinya sebagainya. Derajat. Kalau darokat itu turun, apa bahasa sininya? Kalau ambalan naik ke atas itu darojat, naik. Kalau ke bawah namanya darokat. Paham ya? Innal munafiqina fit darkil. Darkil darokat. Darkil itu turun, lantai paling bawah. Jadi ada ambal-ambal, ada tangga ke bawah namanya darokat. Atau naik namanya darajat. Begitu. Dan neraka itu ada tingkatan ke bawahnya. Kalau surga semakin tinggi semakin bagus, semakin. Kalau neraka makin bawah makin jelek, makin mengerikan.
Ya. Atalku bitahrik. Ini kalau kita bahas di antaranya dalam surah Ali Imran ayat ke-163, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afaman ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bi sakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun. Ini ada beberapa riwayat tentang darajat dan darokat. Ya. Yang jelas begini tentang derajat ya. Pertama, adab neraka itu bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, ada levelnya, ada yang nerakanya paling atas, ada yang paling bawah, ada yang tengah-tengah. Nah, kalau kita lihat di antaranya walikulin darajatun mimma amilu, dan bagi setiap manusia akan merasakan derajatnya, tingkatan-tingkatannya sesuai dengan amalannya. Jadi masing-masing berbeda-beda. Kalau surga gini, Mbak, masuk surga itu karena amal atau rahmat Allah. Rahmat. Tapi untuk level derajat surganya itu amalan. Ya, untuk masuk surganya itu rahmatnya Allah. Tapi untuk kita surga yang mana kita tempati itu adalah seberapa amal soleh kita. Tergantung amal soleh kita. Jadi jangan pernah memahami bahwa masuk surga karena amal soleh. Masuknya itu karena rahmat Allah. Karena kalau nggak rahmat kita jauh dari surga. Mestilah ya amal soleh kita seberapa, dosa kita berapa. Kira-kira pantas nggak masuk surga? Ya coba masing-masing introspeksi lah. Dosa saya sama ibadah saya banyak mana? Kalau dosa itu serius, fokus, khusyuk, nema ibadah, khusyuk nggak? Ada nggak yang maksiat nggak khusyuk, nggak fokus maksiatnya, Pak? Lagi maksiat ingatnya sholat, ada nggak? Tapi kalau sholat ingat maksiat ada nggak? Jadi sudah ibadahnya dikit, itu pun nggak berkualitas, tapi maksiatnya banyak terus berkualitas. Jadi makanya kalau begitu kita pantasnya masuk neraka. Pantasnya masuk neraka. Itulah maka setiap orang mukmin ketika mendekati ajal, masih ingat kisahnya, datang malaikat untuk menyampaikan informasi. Mukmin yang baik loh ya, datang malaikat. Kenapa di antara ciri orang yang mendekati ajal, dalam ciri husnul khatimah orang yang menangis, masih ingat? Kenapa? Ciri tanda orang itu baik, husnul khatimah itu meninggalnya menangis, Pak, rembes. Kenapa? Karena dia itu sedang mendengar kata-kata malaikat, Allah nitip salam kepadamu, Pak. Allah meridhoimu, Allah mengampuni semua dosamu, engkau bagimu surga. Allah telah tunggu di ilihin, Pak. Ayo kita berpulang, segera meninggal dunia. Itu mendengar sebelum meninggal itu, Pak. Itu ketika begitu jenengan ngapain aja, Pak? Nangis apa nangisnya? Haru. Oh ya Allah, malaikat daburenya kok yang ngene iki lho. Maksiat terus, kok Allah ampuni gitu. Itu kerasannya kan orang nggak baik seperti saya kok Allah terima gitu. Itu kan senang sekali, akhirnya dia bahagia, nangis gitu Pak rasanya. Itu tanda orang baik itu. Ini jadi masuk surga karena rahmatnya Allah. Nah, masuk surga level derajat yang mana itu nanti amal soleh yang menentukan. Semakin baik amal solehnya, semakin tinggi surganya. Itu tergantung amal soleh kita masing-masing. Makanya dalam taklim ada derajatnya, Pak. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban la takun minal khamisan. Dalam taklim seperti ini itu macam-macam derajatnya, Pak. Nanti juga menjadi ukuran macam-macam derajat surganya. Derajat tertinggi itu alim yang ngisi pengajiannya, Pak. Enak kan? Maka kun aliman, jadilah orang alim dulu. Bisa nggak? Bisa nggak? Ganti saya sini. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak apa-apa kalau nggak bisa. Au muta'aliman, jadi pembelajar. Bisa nggak pembelajar? Di sini saya lihat yang pembelajar
dikit nih. Karena yang ketiga mustami'an, pendengar. Jenengan pembelajar atau pendengar? Nah, itu. Bedanya apa? Nah, itu pembelajaran bawa buku, ditulis, diinget-inget ayat ini, hadis riwayat Bukhari tentang ini. Ya kan, diinget-inget, di rumah dibaca lagi. Itu. Kalau di sini kan orang-orang pintar semua. Jadi nggak usah pakai buku pun saya hafal katanya, Pak. Nanti ketika pulang ke rumah ngaji apa beruh. Ya nggak apa-apa lah, daripada nggak ngaji, alhamdulillah. Al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun. Ilmu itu buruan dan buku itu sebagai tulisan, sebagai ikatan. Ada yang ngomong, saya nggak pakai buku, sekarang modelnya kan pakai HP, Pak. Oh, buku ya boleh lah. Zaman sekarang nggak pakai note-nya, HP ditulis di note HP, nggak apa-apa. Saya pun pakai tab saya, Pak. Begitu. Zaman sekarang modern ya. Ini kok tabnya hilang udah bingung. Ya. Imam Ahmad bin Hambal itu dulu kalau ngaji bawa kertas terus, Pak. Kertas atau tulang belulang atau apapun itu untuk nulis. Tulis, pulang masukin rumah, terus begitu sampai penuh rumahnya dengan tulang belulang, dengan apa, kulit hewan, dengan daun-daunan, penuh gitu. Aduh, mas saya penuh, nggak bisa tidur itu. Terus gimana akhirnya? Akhirnya dihafal semua, hafal, bakar, baca, hafal, bakar, terus begitu. Nempel semua, Pak. Itu Imam Hambal cerdas. Sehingga di antara kutubut tis'ah, kitab 9 imam hadis itu yang paling banyak siapa? Hadisnya Imam Ahmad bin Hambal. Lebih 24.000 hadis tuh dihafal beliau. Itu beliau tuh ya hafal, dia hafal, baca, hafal, buang, nanti ya. Itu pun jenengan, Pak. Baca, hafal, bakar. Hilang maning, Pak. Nah, bakar nih kopi kan, Pak. Jadi kopi. Itu surga tadi ya. Kemudian perbedaan adab neraka begini. Rasulullah menyebutkan bahwa minhum man ta'khudhuhu naru ila ka'bai. Di neraka itu hukumannya masing-masing. Ada yang dibakar hanya sampai mata kaki tok. Jadi dari mata kaki ke atas nggak dibakar, tapi yang kebakar hanya mata kaki ke bawah. Wa minhum man ta'khudhuhu nar ila rubbatai. Ada yang dibakar sampai rubah, sampai ke lutut. Ada yang minhum man ta'khudhuhu nar ila huzzaitihi, itu pinggangnya. Dan di antara ada yang sampai ila, ya, sampai kepada tulang sini atasnya. Jadi masing-masing orang itu dibakar sesuai dengan dosanya. Tapi untuk orang beriman, wajahnya nggak dibakar, khusus orang beriman. Karena wajah itu sebagai pengenal, ya, pengenal. Nah, makanya yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu akan ada yang wajahnya dihitamkan, dibakar, ada yang dicerahkan. Fa ammal ladzina aswadat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Siapa yang dibuat wajahnya hitam, berarti nerakanya abadi itu. Kenapa? Karena besok ada saatnya orang itu di neraka akan ditolong. Yang nolong siapa? Yang kenal, Pak. Maka besok ada orang yang masuk neraka, masuk surga. Ketika masuk surga dia bilang ke Allah, ya Allah, mana temanku yang dulu bersamaku? Dia itu dulu bersamaku, puasa bersama, buka bersama, ngaji bersama saya, jamaah bersama saya. Kok nggak di sini ya Allah? Apa kata? Di neraka dia itu. Bolehkah saya ambil dia ya Allah? Boleh. Maka ambillah yang engkau kenal, yang ku kenal, Pak. Maka mereka, orang-orang ini masuk ke neraka mencari teman-temannya. Dicarilah yang kenal, tapi lo ingat ya, kenal loh, Pak. Makanya harus banyak mengenal orang-orang soleh, ben dikenal. Nanti kalau kata masuk neraka kan dikenal, Pak. Nah, itu lebih pentingnya teman-teman soleh. Lah ketika masuk neraka ketemu lah ini temanku ini, ayo kita ke surga, diangkat. Kalau kita dikenal. Makanya bagi orang-orang yang kafir itu sengaja dihitamkan oleh Allah, dibakar ke wajahnya, akan nggak dikenal, sehingga teman-teman yang baik nggak bisa mencarinya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di neraka mencari ayahnya nggak ketemu-ketemu,
karena wajah ayahnya diganti wajah anjing. Kila bunar, teman-teman. Kalau kita masih mukmin, masih ada cahaya iman, wajah kita masih cerah, gitu ya. Tapi harapannya jangan masuk neraka lah ya. Jadi hukuman neraka pembakarannya pun masing-masing. Tadi ada yang sampai mata kaki, sampai ke leher, kebakar. Ya. Selanjutnya, orang yang mukmin tapi ahli maksiat, berbuat dosa, ada sebuah nasihat dari ada sebuah hadis dari Sa'id Al-Khudri bahwa fa'amatahum imatatan hatta idza kanu fahman udhina bisyafa'ah. Nih, ada orang mukmin tapi maksiatnya por, Pak. Kalau STM sih masih lumayan kan, sholat terus maksiat jalan masih lumayan, ada imbangan lah, sholat maksiat, lumayan kan ya, sholat isya terus tuku togel itu kan ada pengimbangnya gitu loh. Subuh sholat lagi, maksiat lagi. Ini belas nih Pak, modal iman tok itu. Maksiat sehingga saking banyaknya maksiat sorofahman atau idza kana fahman, dia itu dibakar sampai jadi areng. Akhirnya udinati syafaat, diizinkanlah untuk syafaat. Maka akhirnya temannya yang baik itu mendatanginya untuk mengangkatnya ke surga. Karena wajahnya masih ada bekas-bekas nampak, itu teman saya, walau sebagian kebakar. Dibawalah ke surga, yusibbu fayusabbu alaihi ma'ul hayah. Kemudian sampai ke surga, dicemplungkan ke sungai kehidupan, pure. Maka yang tadinya areng jadi manusia kembali yang lebih bagus. Maka fayambutuna nabatal habbah, maka dia tumbuh seperti tumbuhnya biji, seger kembali dan hidup di surga. Itu yang orang yang paling siksaan paling ngeri ini, orang mukmin tapi paling lama hukumannya, jadi areng di sana itu. Kayak apa jadi areng rasanya Pak ya? Nah itu tadi hukuman macam-macam ya, kebakar dari mata kaki sampai atas. Pernah nginjek apa namanya bahasa Indonesia wong atau wang mawo beda-beda, keranggan wangwa, tersono wongwo, limpung mawo, itu kebakar. Pernah nginjek mawo, dapat tegesan, itu baru tegesan Pak. Lu gimana kalau nginjek batu neraka itu baru nginjek, belum hukumannya lainnya. Terus ada paling ringan di neraka atau neraka yang paling atas saja. Kita masih ingat hadis Ibnu Abbas, ahwanu ahlin nari adaban Abu Thalib, bahwa kata Nabi orang yang paling ringan siksaannya di neraka itu hanya Abu Thalib. Kenapa? Karena beliau mendapat syafaat Nabi, diberi keringanan hukuman paling ringan. Bagaimana huwa munta'ilun bina'alaini yaghli minhuma dimaruhu. Siksaannya adalah pakai sendal. Itu tok siksaannya, enggak diapa-apain, hanya pakai sendal, tapi sendal neraka. Berbahan besi merah mongah-mongah, itu suruh nginjek gitu. Itu ketika dia pakai sendal itulah otaknya mendidih, itu neraka yang paling ringan. Sebagaimana surga itu tidak ada, saya belum menemukan hadis atau dalil tentang nikmat surga yang paling tinggi. Tapi rata-rata dalil tentang surga itu nikmat surga yang paling rendah. Seperti tentang di surga itu dapat bidadari 72, itu surga paling bawah Pak. Terus gantengnya jenengan besok di surga itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam, itu surga paling bawah. Bayangin bagaimana yang surga paling atas gantengnya jenengan Pak. Oke. Makanya yang nggak ganteng sabar aja Pak ya. Nanti kalau mati juga ganteng. Itu lah, sama juga neraka. Rata-rata hukuman neraka itu neraka yang atas Pak, yang paling ringan. Yang terbawah kayak apa ya? Nanti kita bahas, beberapa dalil ada bagaimana sisaan neraka yang paling bawah itu. Nah kemudian tentang sisaan neraka itu prinsip keadilan. Seorang akan dihukum dengan kadar dosanya masing-masing, jazaa'u wifaqa, kata Allah, sebagai balasan yang setimpal.
ya setimpal. Yang pernah nggak melihat orang yang maksiat terus, pokoknya ngerusaklah hidupnya, tapi kok panjang umur, Pak? Ada begitu, Pak? Kok bisa begitu? Orang baik kok meninggal cepat, Pak? Kan begitu? Kenapa coba? Wala tahsabannakum, jangan engkau mengira, wala yasabanna, orang-orang yang innama numli lahum liyazdadu isma, ya, kami wala yasabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Jangan kira orang-orang kafir itu yang kami panjangkan umurnya itu baik untuk mereka. Orang-orang yang gak baik, ahli maksiat kok panjang umurnya, jangan kira itu baik untuk mereka. Kenapa? Innaman numli lahum liyazdadu isma, karena sebenarnya kami panjangkan umurnya itu untuk agar mereka sekalian bermaksiat, nambah dosanya yang banyak. Setelah itu lahum adabun muhin, nerakanya makin ngeri. Makanya ada dalam kitab Tanbihul Ghafil itu terangkan begini, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud mengatakan begini, Pak, orang kalau dia jahat terus Allah pendekkan umurnya, tanda Allah sayang kepadanya. Makanya kalau ada anak remaja, anak muda gitu ya, usia maksiat terus, masih muda dia, Pak, usia mungkin 17 tahun maksiat terus meninggal usia itu tanda Allah sayang kepadanya. Kita jangan benci, rasa kan mati ngoplos kan, suul khotiman, rokok cahaya ngono, betul? Begitu kadang-kadang kita negatifnya ya, kalau ini cah mati kayak apa ngoplos, rasa suul khotimah begitu. Padahal itu tanda Allah sayang kepadanya. Kenapa sayang? Karena Allah ingin memutuskan kemaksiatannya. Kita jangan prasangka buruk, jangan-jangan kita lebih jahat daripada dia. Kenapa? Karena coba kalau dia maksiat usia 17 tahun meninggal dunia, berapa umur balik itu mulai? 15 tahun, berarti dia hanya maksiat 2 tahun toh. Dan jenengan berapa tahun maksiat wis? Ayo. Begitu hitungannya, Pak. Makanya alhamdulillah cakai kok gak temen mati jihno. Kalaupun neraka kan gak lama-lama, begitu kan dikit maksiatnya ya. Makanya orang-orang kafir jangan mengira, orang nggak baik jangan mengira kalau panjang umur itu baik untuk mereka, nggak mesti. Kadang-kadang Allah sengaja panjangkan umurnya agar makin jahat dia, agar makin jahat. Nah gitu nggak kita mikir ono penguasa, ono menteri itu apa sing gawe rusuh negara terus orang mati-mati ngono Pak. Betul ya, itu cara Allah. Allah sengaja ngasih dia usia panjang agar besok di neraka itu makin mengerikan. Ya. Dan sebaliknya orang baik meninggal dunia cepat kenapa? Sama, Allah pun sayang kepadanya. Kenapa sayang? Karena Allah itu sayang, Allah nggak rela dia susah di dunia. Orang yang soleh, orang yang alim, orang yang baik, Allah segerakan umurnya meninggal. Kenapa? Allah nggak rela dia susah payah di dunia. Allah pindahkan ke alam yang lebih enak lagi. Semua kebaikan ya. Berarti mati itu baik enggak? Baik. Nah, baik semua. Itu prinsip keadilan. Jadi semakin besar dosa semakin berat, semakin banyak semakin berat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian itu tentang tadi urutan apa, ada neraka yang lebih ringan atau lebih berat. Selanjutnya tentang sajrun nari wa tasa'uruhu, tentang tasa'ur, tentang neraka itu bagaimana dinyalakannya, Pak. Ida wa idal jahimu su'irat, ketika neraka jahim dinyalakan, at-takwir ya, apabila neraka jahim dinyalakan. Tentang nyalakan ini ada beberapa tafsiran. Pertama dari ini ada hadis dulu, hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu atani lailata atain
Fadzakaru ru'yan tawilatan fahiha qala fa ataina ala rajulin karihil mar'ah. Di malam hari aku kedatang kayak mimpi tapi kayak kenyataan. Aku diajak, aku diperlihatkan seorang laki-laki yang sangat jelek wajahnya itu. Wa idza indahu narun yahushuhum wa yas'a haulaha. Dan dia itu di tengah-tengah, berada di tengah-tengah api. Qultu lima hada, ma hada. Aku mengatakan, ini siapa? Qala li intalik, ayo pergi Muhammad. Jibril yang ngajak ternyata. Mengajak, lihat ada orang di tengah-tengah api gitu. Jelek sekali wajahnya. Panjang ini hadisnya panjang. Ujungnya gini, amar rajul karihil mar'atil lati indan nar yahushuhum wa yas'a haulaha fa innahum malikun khazirul jahannam. Muhammad, engkau tahu enggak? Tadi itu yang kamu lihat ada orang yang laki-laki yang gede yang wajahnya jelek sekali. Itu malaikat Malik namanya. Itu Malik itu kerjanya apa? Menyalakan api neraka. Itu tugasnya diantaranya, menyalakan api neraka. Ya. Jadi beliau itu berkeliling ke neraka, menyalakan terus sampai kiamat tiba. Itu Malik. Malik itu wajahnya nggak bisa senyum, Pak. Makanya Rasul ketika Isra Mi'raj melihat Malik itu nggak bisa senyum. Yang begitu settingan marah, Pak. Jadi ketika ketemu Rasul itu malah bukan meringis, ini merongos. Kan semua malaikat kan senyum semua Rasul ya, pasti mengatakan assalamu alaika ya Nabi Allah, sama kayak ya ibn Saleh begitu ya, anak Saleh. Semua begitu dalam memuji Rasul. Tapi ketika melihat malaikat Malik itu enggak nyapa, malah mentiling. Itu kan Rasul nanya, wahai Jibril, itu siapa? Kok enggak nyapa, enggak senyum, enggak apa? Kata Jibril, itu malaikat Malik. Yang begitu settingannya. Itu pun senyum itu sebenarnya, tapi nggak bisa senyum. Bayangin, segitu ngerinya itu lagi ketemu Rasul loh, Pak. Bayangkan ketemu Nabi aja segitu mengerikannya. Kalau ketemu kita gimana? Nabi kan nggak punya dosa, itu aja ketemunya masih merongos begitu. Nah kalau ketemu kita kan mengerikan. Itu malaikat Malik. Kemudian ada beberapa tafsiran para ulama. Ibnu Mangdud mengatakan as-sajru iqadu fitanur. Kata as-sajru, kata kalimat idal jahim wa idal jahimu su'irat. Kata kemudian diterangkan tentang as-sajru, sajara. Artinya apa? Istilah sajar berarti menyalakan tungku. Di neraka ada tungku. Tungku apa sih? Pawon. Innal jahannama tusajjaru wa tuftahu abwabuha aitu qadu. Neraka jahanam itu dinyalakan dan dibuka pintunya, yakni dinyalakan. Makanya ada perbedaan kalimat, Bang. Kalau orang bertakwa dengan istilah zumara, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahu. Kalau orang mukmin masuk surga itu istilahnya wa futihat, ada wawunya. Tapi kalau orang kafir masuk neraka itu futihat, dibuka pintunya. Artinya begini, kalau surga itu tertutup, buka hanya pas ada yang masuk, tutup lagi. Kalau neraka dibuka terus, nah. Bedanya begitu. Karena surga itu spesial, maka tertutup. Kalau neraka itu terbuka. Ya. Makanya kalau ada perempuan spesial itu tertutup. Kalau murahan terbuka. Begitu. Ista'aratin naru wasta'arat ay tawaqqadat. Api itu dinyalakan, itu menyala-nyala. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan kata karihil mar'ah pada hadis ini yaitu al-mangdori, kalau yahusyu ayyuqidu, buruk rupa. Ada malaikat tadi buruk rupa yang menyalakan api neraka. Maka jahanam itu dinyalakan. Bahkan di beberapa hadis disebutkan tentang neraka jahanam. Saking panasnya neraka jahanam nih, di antara hadis yang ada
itu ternyata neraka jahanam itu panasnya bisa terasa sampai hari ini. Mana dalilnya? Ya. Ini beberapa dalil tentang kondisi neraka. Hadis riwayat Imam Muslim disebut gini, "Shalli shalatas subhi tsumma aksir anis shalah hatta tatlu'u syamsu hatta tartabi fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnay syaitan wa hina idin yasjudu lahal kufar tsumma shalli fa inna salata masyhudah mahdurah hatta yastaqila dhillu birrumhi tsumma aksir anis shalah fa inna hina idin tusjaru jahannam fa idza aqbalal fai'u fasalli." Tentang sholat duhur. Sholat duhur itu Nabi sebut aksir anis shalah. Kalau duhur itu jangan lama-lama sholatnya. Gitu ya. Ini kalau di Arab Saudi panas sekali, Pak. Kenapa? Karena hina idin tusjaru jahannam. Karena di situ neraka lagi dinyalakan. Jadi Nabi sebut panasnya hari itu di Arab Saudi ya, di Mekah, di Madinah, siang hari bolong itu panasnya itu karena dampak dari neraka yang lagi dinyalakan. Bahkan kalau saya baca di hadis lain itu karena ada lubang kecil neraka yang keluar selubang jarum. Itu uapnya sampai panas seperti siang kita di siang hari di sini. Itu baru uap sedikit yang keluar. Ini belum kita yang merasakan asli yang panasnya di Arab Saudi kayak apa siang-siangnya. Ya. Itu tentang panasnya begitu neraka. Nah, ini tentang neraka panas selesai. Dan beberapa hadis, ini ada lagi riwayat yang lain. Ternyata Pak, dulu ketika di dunia Adam diletakkan di dunia itu enggak ada api. Pertama Adam di dunia ini. Ketika Nabi Adam turunkan ke dunia itu enggak ketemu api. Sehingga Adam bingung mau makan singkong gimana caranya. Makan talas juga gatal enggak dimasak Pak ya. Sehingga Adam hari itu minta api sama Allah. Ya Allah, saya butuh api untuk memasak makanan ini. Allah kasih api kecil, itu api neraka. Dikasih ke dunia. Untuk masak singkong hangus langsung. Dibakar langsung habis. Dibakar langsung hangus. Ya Allah, terlalu panas ini. Akhirnya api neraka itu dimasukkan ke laut, dicelupkan ke laut Pak, sehingga itu laut mendidih. Padahal kecil apinya itu. Api kecil masuk ke lautan mendidih sampai dicelupkan 7 kali. Sehingga api yang ada hari ini itu api neraka yang sudah jauh dari api aslinya, yaitu 70 lipat panasnya dari api yang di sini neraka itu. Pernah kena api? Api neraka itu 70 lipatnya panasnya dari api ini. Itu kondisi panasnya api neraka. Terakhir tentang abwabun nar, tentang pintu-pintu neraka. Ada pintunya enggak? Ada. Berapa pintunya? 7. Al-Hijr ayat 43, 44, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maqsum. Tentang neraka ini ada pintu 7, kita terangkan, coba baca keterangannya bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa laha sab'atu abwabin, kata Imam Ibnu Jarir dalam menafsir ayat ini, bahwa di neraka itu ada 7 pintu, yaitu di jahannam sab'atu adbakin likuli tobakin minhum yakni min adbair iblis juz'un yakni kisman wa nasiban maksuman wa dzukira anna abwabal jahannam tabaqatun ba'tuha fawqa ba'din. Jadi ternyata neraka itu punya pintu yang setiap punya level, punya tingkatan. Setiap tingkatan ada pintu-pintunya. Ada 7 itu tingkatannya. Kalau surga berapa surga itu? Surga cuma 8. Kalau neraka ada 7. Ya. Ini kata Ibnu Jarir, kalau saya terangkan bahwa an-naru li jahannama sab'atu abwabin. Jahannam punya pintu, 7 pintu. Artinya adalah sab'atu adbakin, 7 tingkatan. Likulli tobakin, setiap tingkatan dari neraka itu
Ya minhum likuli tobaki minhum yakni min atba'il iblis. Sebagian setiap level itu ada pengikut-pengikut iblisnya. Berarti semua pengikut iblis itu ada di neraka. Yakni kisman nasiban maksuman, yaitu ada porsi ketetapan masing-masing. Artinya sesuai dengan tadi, kalau neraka, kalau surga kan masing-masing ibadahnya itu yang menentukan, lebih tinggi berarti soleh gitu. Kalau neraka makin jahat makin di bawah gitu. Berarti level-level masing-masing. Kemudian Ibnu Katsir meriwayatkan, menerangkan tentang hadis ayat ini, akhbaru anna li jahannama sab'ata abwabin, bahwa neraka punya 7 pintu, artinya qad kutiba likulli babin minhum juz'un min atba'i iblis yadkhulunaha. Setiap tempat, setiap pintu akan diisi oleh masing-masing pengikut iblis. Sama juga keterangan seperti Ibnu Jarir. Ya. Kemudian indama yuridul kufar an-nar tufattahu abwabuha. Nah, bahwa setiap kali orang kafir digiring ke neraka, pintunya itu selalu dibuka, tersedia semuanya. Maka wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara, dan dikirimlah orang-orang kafir ke neraka jahanam dengan rombongan masing-masing. Itu kan rombongan lagi, Pak. Jadi setiap kita itu berangkatnya rombongan bersama teman-teman, sampai neraka surga pun rombongan. Makanya penting berombongan, harus punya teman-teman baik. Karena apa? Karena besok kita yub'asu, dibangkitkan ma'aman ahabba, bersama yang kita cintai. Coba jangan punya teman berapa orang yang baik. Setiap kita itu besok akan digiring itu dengan rombongannya. Rombongan ahli maksiat dan neraka rombongan. Jadi teman dekat itu sampai neraka dan surga kan. Maka dulu dalam ilmu tarbiyah yang kita bahas itu, kan begitu. Teman itu sangat mempengaruhi hidup kita. Makanya dalam surah Al-Furqan itu ada orang-orang masuk neraka dan menyesal. Ya laya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celakalah aku, sungguh aku menyesal, kenapa saya punya teman seperti dia. Iya, karena teman sangat mempengaruhi, Pak. Makanya ketika masuk neraka pun dirombong-rombongan dengan teman-temannya. Introspeksi sekarang, teman kita siapa? Karena itulah yang akan besok kita melihat kondisi siapa kita, lihat teman kita. Itu ukuran saja gampang. Ya, pengen tahu siapa saya, lihat teman saya. Karena itu sebagai kaca. Lah orang-orang masuk neraka digiring dengan teman-temannya. Futihat abwabuha, yang terbuka pintunya. Wa qala khazanatuha. Setiap orang yang digiring masuk neraka, penjaga neraka mesti ngomong, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Mesti begitu. Bukankah telah datang Rasul kepada kalian, membacakan ayat-ayat Allah, menerangkan semuanya tentang kondisi neraka, surga. Leko ayamikum hada, ini loh, ketemu ini loh. Bukankah ada Rasul yang datang menerangkan tentang neraka dan surga? Qalu bala, iya benar, walakin haqqan. Setiap orang yang masuk neraka diungkit-ungkit. Kok bisa kamu masuk neraka? Kan jelas ada ayat Qur'annya, ada hadisnya, dibaca itu tentang neraka di setiap malam Sabtu itu. Kamu kemana aja? Ngono loh, Pak. Maka artinya ketika kita berbuat dosa karena nggak tahu, itu nggak ada alasan. Pengajian ada kok, dibuka umum kok, ada tehnya juga padahal, kan? Kopi juga ada, roti juga ada, itu nggak datang juga, salah kamu sendiri. Gitu. Jadi ini agar orang itu makin sakit, Pak. Artinya gini, ketika orang itu terjumus kepada sebuah kegagalan, terus di ungkit-ungkit kan nyesel, Pak. Contoh gini, dengan investasi salah ke tempat yang salah, rugi, itu apa kata orang? Demongi angel kan? Gimana rasanya, Pak? Makin sakit rasanya enggak? Tambah sakit hati, betul. Sama juga begitu. Ketika masuk neraka digituin, kamu gimana dulu ada pengajian tentang neraka, surga, kamu kemana saja? Masa kamu nggak tahu? Ya sudah, terlanjur. Gimana? Itulah rombongan mereka. Itu rombongan itu. Maka mereka dibawa sesuai dengan rombongan masing-masing ke pintu masing-masing. Sebagaimana surga ada pintu Ar-Rayyan untuk yang suka puasa.
pintu jihad yang suka jihad, pintu sedekah yang sedekah. Berarti yang suka sedekah ngumpul tuh suka sedekah. Ini masing-masing punya kelompok masing-masing ini. Sama juga neraka. Ya. Kemudian udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Surah Az-Zumar 72. Masuklah kamu ke pintu-pintu jahanam itu sedangkan kamu kekal dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, dalam keterangan Ibnu Jarir bahwa para penjaga jahanam itu berkata kepada yang masuk neraka jahanam, masuklah kalian ke pintu neraka jahanam sesuai dengan tingkatan dosa masing-masing, kekal di sana yaitu menetap di sana. Nah, pintu neraka itu kalau Ramadan ditutup ya, tughlaqu abwabal nar, abu jahannam akan tutup ketika di waktu Ramadan ya, puasa. Ya, selesai. Rampung tentang pintu-pintu neraka. Nanti kita bahas di pertemuan lain selanjutnya ya tentang syiddati hariha. Belum rampung, Pak. Neraka masih banyak nih. Ya. Pembahasan saja hal yaro ahadun nar qabla yaumil qiyamah iyanan. Apakah ada yang pernah melihat neraka sebelum kiamat? Ya, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insyaallah semakin kita mengkaji bab neraka, semakin tahu kondisi neraka, harapan semakin kita takut. Ya, makanya kita doa ketika mau ngaji, doanya apa sih? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma'. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku a'udzubika, mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang gak manfaat. Pertama itu, kedua dari hati yang gak pernah takut. Nih, yang kedua ini, hati yang gak pernah takut. Yang ketiga, nafsu yang tak pernah puas. Keempat, doa yang tertolak yang gak didengarkan. Ya, semoga hati kita selalu senantiasa takut kepada Allah. Sebagaimana doa yang saya sering pakai di selesai pengajian, Allahumma qsim lana min khasyatika. Ya Allah, limpahkan kepada kami rasa takut kepadamu, yang dengan itu kami akan sedikit kemaksiatannya. Nih, semoga doa-doa kita dijawab oleh Allah SWT. Nih, cukup sekian, gak usah ada pertanyaannya, neraka jangan tanyakan. Oke, nanti ngaji aja terus, nanti juga tahu. Ya, kalau fikih mungkin gampang nanyanya, kalau neraka ya ikuti aja alurnya. Ya. Sekian kajian kita pada malam ini, kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqin ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablugha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.